Tadi saya bicara tentang peran sosial media, kayaknya penting sekali nih sosial media. Bisa cerita ada strategi atau semacam plan gitu ke depan seperti apa? Kalau dulu awalnya kan tidak ada strategi ya, tapi kemudian saya melihat sih ini kenapa bisa cepat gitu. Ternyata di sosial media itu kita harus bentuknya itu bercerita gitu ya. Apa yang kita lakukan diceritain, apa yang terjadi di kelas diceritain, sehingga orang kemudian tertarik. Oh ternyata kelasnya benar terjadi. Oh ternyata kelasnya seperti itu. Orang tuh punya gambaran, itu penting. Yang kedua harus ada endorsernya. Ada orang yang dianggap cukup berpengaruh yang ikut membicarakan apa yang kita lakukan di dunia sosial media gitu. Apakah itu pengajar atau Pengajar banyak kan? yang itu hanya pengajar aja? Kebanyakan pengajar, kemudian tapi setelah ada relawan banyak. Dulu awalnya kan kita cuma 3 relawan mas. Jadi yang mengendorse kita kan banyak kan guru. Nah itu ternyata masa ini kita menjadi sangat cepat itu karena di-endorse oleh para orang-orang yang memang di dunia online itu terpercaya, karena di online kan trust tuh penting gitu ya. Yeah. Karena orang suka curiga gitu ya di online, itu bener nggak segala macam. Nah, karena kemudian kita melihat kekuatan kita di situ dan kita menggunakan itu untuk menyebarkan, sehingga kita kemudian akan menguatkan. Jadi sekarang setiap daerah punya akun sosial media wajib gitu ya, karena memang mungkin dia untuk menyebarkan kegiatan di lokalnya tidak bisa pakai sosial media karena internet belum terlalu bagus. Ende misalnya, mereka tuh undangnya tuh masih masang papan pengumuman di kampus, masih bawa SMS kayak gitu. Ambon tuh masih SMS caranya. Tetapi suara mereka biar didengar di luar. Jadi itulah fungsi sosial media buat Ende. Inspirasi juga ya. Iya, dan orang akan ini, oh ada Ende gitu kan. Kan setelah Ende soalnya ada Soe. Saya juga baru tahu kemarin akan ada akbar Soe. Soe itu di mana? Bayangin, saya nggak ngerti. Tapi setelah dia 3 jam dari Kupang. Iya, setelah dia ada di sosial media orang kan jadi yang oh ada Soe, ada Sika, ada Kupang. Nah ini menarik nih, saya garis bawahi satu adalah bercerita ya, kekuatan cerita gitu. Jadi dengan bercerita atau sharing gitu akhirnya orang tahu gitu. Dan yang kedua tadi memanfaatkan influencer. Influencer di sini saya nebaknya lebih ke guru gitu dan kolaborasi ya. Nah itu ada semacam hambatan nggak gitu berkolaborasi dengan saya baca ada Rene, ada siapapun lah kayaknya pernah ngajar gitu. Itu gimana gitu challenge-nya? Karena itu sangat penting, saya yakin itu kredibel dan believable dan akhirnya menular gitu. Ya, yang pertama dulu memang agak gini, orang juga selalu bertanya pada saya, mudah nggak sih nyari guru? Kalau sekarang enggak, mudah, gampang karena secara brand udah ada. Dulu awalnya yaitu kita pokoknya yang penting konsisten, itu penting. Apa yang kita lakukan kita siarkan dan besok diulang lagi. Orang kan lama-lama kan lihat, oh ternyata ini serius nih bikinnya nih. Yang tadinya misalnya pembicara dihubungin ragu-ragu nih, jangan-jangan apa MLM lah atau apa ya gitu, atau jangan-jangan nih ngapain. Tapi ketika kita konsisten dan ternyata ada guru yang mau ngajar dan cukup kredibel, kemudian orang akan lihat, oh ternyata ini benar, ini dikerjain serius. Makanya saya bilang kunci utamanya sebenarnya konsisten dan komitmen gitu. Komitmen kita untuk menjaga gerakan itu tetap seperti yang kita bangun value-nya, itu juga penting. Oh ini jadi dianggap sebagai gerakan ya? Iya sih. Bisa dibilang akan berbagi sebagai gerakan. Movement, iya. Kalau mengenai kolaborasi, apakah kolaborasinya hanya dengan guru aja atau pernah kolaborasi dengan brand tertentu atau apakah terbuka atau gimana nih? Iya pernah sih. Kita pernah sama Telkom, pernah sama perusahaan minyak di Kalres gitu. Kita sebenarnya terbuka berkolaborasi dengan siapa aja sepanjang value yang kita bangun itu sesuai gitu. Oh, jadi spirit kolaborasi ini benar-benar dijaga ya sampai sekarang? Iya. Ada rencana untuk menjadi semacam sekolah beneran gitu? Kalau kemudian ini akan menjadi sebuah lembaga yang secara legal formal akan dibentuk, iya ada hal mengarah ke situ gitu ya. Walaupun belum, ini masih nunggu nanti kita ketemu untuk membicarakan ini. Tetapi untuk sekolah formal dalam arti yang kemudian menjadi ini mungkin tidak, karena spirit kami adalah belajar itu bisa di mana aja gitu. Belajar itu wajib buat siapa aja gitu. Ketika kemudian menjadi formal, orang kan kemudian akan mulai, oh harus pakai ijazah segala macam. Tidak sesuai dengan cerita awalnya. Iya, karena kita pengen gini, yang penting bukan ijazahnya, tetapi kamu dapat sesuatu nggak dari belajar itu gitu. Iya. Dari apa yang sudah menerima kelas itu ya, maksudnya yang sudah pernah mengalami ikut kelas itu, komen-komennya kurang lebih seperti apa?
Ya sebenarnya itu yang paling menyenangkan dari salah satunya gitu ya, dari menyenangkannya Akademi Berbagi dengan adanya sosial media gitu kan, ketika selesai mereka bisa langsung komen mereka itu yang membuat kita selalu bersemangat gitu, karena ada yang kemudian mereka kemudian ada yang ternyata saya kemudian dapat inspirasi gitu kan, misalnya pengen bikin sesuatu gitu, atau ada yang saya nggak dapat kerjaan, tapi setelah ikut Akademi Berbagi ketemu, kan di Akademi Berbagi kan kita kayak bangun network juga. Betul, gitu ya. Betul. Dia dapat kerjaan, terus ada yang merasa menemukan passionnya setelah dia mengikuti beberapa pelajaran. Oh ternyata saya cocok dengan bidang ini. Itu sih yang buat kami jadi semangat. Imbalan yang paling menarik itu ya. Saya jadi ingat pada waktu saya sharing di hotline ya waktu itu ya. Yeah. Di hotline itu muridnya yang pesertanya mungkin saya nggak bisa bilang murid, yang pesertanya itu bervariasi gitu ya, dari segi umur, dari ada yang profesinya fotografer, ada yang bikin undangan, ada ibu rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga. Jadi sangat menarik, tapi saya menangkap passionnya semua sangat kuat karena datang berdasarkan kebutuhan. Betul. Nah ini saya coba sharing ya, keunikannya pengalaman saya ya, dari Akademi Berbagi ini justru dibandingkan dengan kelas yang biasa gitu, misalnya saya diundang ngajar di kampus gitu, antusiasmenya berbeda gitu, karena justru ini antusiasmenya lebih tinggi karena berdasarkan kebutuhan gitu. Jadi saya datang itu niatnya lebih jelas gitu dibandingin kalau di kampus kan, aduh ini pelajaran apa sih segala macam gitu. Jadi saya menangkapnya sesuatu yang justru menarik gitu. Jadi sangat passionate kalau bisa saya bilang gitu. Mungkin apakah itu terjadi di pelajaran yang lain atau? Iya, jadi gini, memang ada beberapa kelas misalnya peminatnya banyak, ada beberapa kelas peminat sedikit gitu. Buat kita nggak masalah, kita nggak pernah mengejar jumlah gitu ya, kita nggak pernah muridnya harus sekian orang, nggak, satu orang pun yang datang harus diajar, karena menurut kita satu orang pun penting gitu untuk mereka mendapatkan ilmu lagi gitu atau belajar gitu ya. Memang ada beberapa tema yang kemudian karena sangat spesifik, kita pernah bikin namanya kelas sound engineer, itu sangat sedikit gitu ya, maksudnya terlalu spesifik, tapi ternyata muridnya juga lumayan banyak, 20 orang gitu. Dan itu kita jadi yang, ternyata ada ya profesi kayak gitu, ternyata kerjanya kayak gitu ya, kayak gitu. Itu sih pernah ada. Jadi, dan itu kita serahkan kepada masing-masing kepala sekolah dan relawan untuk meng-create kelas apa yang mau dibuat gitu. Saya tidak terlalu mau mengatur gitu ya, karena menurut saya kebutuhan harus emang datang dari mereka gitu. Oh ini misalnya sound engineer tadi, idenya datang dari siapa? Di Twitter. Mereka boleh minta. Oh mereka boleh minta, karena waktu itu saya pernah datang juga, waktu itu musik ya. Oh iya. Malik ya, di tempatnya Malik. Oh iya. Itu juga. Jadi ada yang nge-tweet kan, misalnya ini, saya mau dong belajar musik dengan ini gitu. Kalau secara waktu dan gurunya bisa bersedia cocok ya kita bikinin kelas kayak gitu. Jadi ini yang menarik untuk saya, spirit kolaborasinya sangat kuat. Tadi misalnya partisipasi dari yang pengen murid lah gitu ya, dan akhirnya si yang ngasih sharing juga akhirnya tertarik gitu untuk ikut gitu, untuk berpartisipasi. Ini suatu setting yang menurut saya ideal sekali untuk akhirnya orang butuh gitu. Nanti kita lanjutkan.